Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di hari Senin yang baru ya, semoga dunia ini, bumi kita tetap dalam keadaan yang damai gitu ya. Karena kita mau menikmati hidup ini gitu, bukan hal-hal yang penuh dengan kebencian, peperangan. Ya, gue gak suka gitu masalah itu. Jadi kita doakan aja dunia kita terus dalam keadaan damai. Ya sudah 1 minggu lebih, fase kedua bursa transfer dibuka, belum ada tanda-tanda penambahan ya. Tim lain sih udah mulai jor-joran ya. Fabrizio Romano juga beritanya ya gitu-gitu aja, ngomongin Bryan Mbeumo pasti bilangnya pembicaraan intens ya. Pembicaraan tetap dilakukan, pembicaraan alot. Seminggu lalu penawaran pertama ditolak, pembicaraan masih terus berjalan, positif, pembicaraan bersifat positif gitu aja Fabrizio Romano, diulang-ulang. Cuman ya berita Manchester United itu yang membuat viewer dia banyak gitu. Pernah kok berapa kali dia tuh nggak bahas Manchester United, dikit viewernya emang. Tapi kalau dia bahas Manchester United, walaupun itu diulang-ulang itu aja isinya, justru lebih banyak loh dibandingin berita-berita dia nggak ngabarin Manchester United. Nah, sebegitu besar magnetnya tuh ya, klub yang selalu berpengaruh dalam traffic berita dan sosial media gitu. Jadi kalau ya sebetulnya banyak sih kalau ngomongin bursa transfer nih ya, semua pemain disangkut pautin. Bahasanya yaitu yang gue bilang di episode sebelumnya, interested ya. Manchester United interested ya. Manchester United tertarik, pasti itu aja tuh, tertarik. Richard Rios ya kan, karena lagi butuh, dibilang katanya butuh gelandang yang kuat. Richard Rios dihubung-hubungin dari Palmeiras yang sekarang lagi berlaga di FIFA Club World Club. Paulina itu juga dihubung-hubungin yang di Bayern Munchen, karena nggak kepake di Bayern Munchen, dan pernah gue bahas juga. Cuman dari sisi atribut kualitasnya dia kan emang dia bukan gelandang yang cepat lagi gitu loh. Dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu di Fulham sih dia salah satu gelandang, menjadi gelandang terbaik gitu ya, gelandang bertahan. Cuma sekarang usianya tahun ini 30. Ntar kita ngomel-ngomel lagi gara-gara pemain udah dikira abis masa, yang udah abis masa prime-nya kayak Casemiro gitu, ntar gajinya mahal lagi. Terus berita karena news sekarang lagi urusan kipernya Real Madrid, Andriy Lunin, wah dihubung-hubungkan lagi. Ya harganya emang murah sih, 15 juta euro. Cuman apa nih, kalau sebagai kiper cadangan ya bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Tapi kalau untuk menjadi kiper utama, gue nggak ngelihat dia punya, ya bagus sih di Madrid, cuman untuk posisi kiper utama pun nggak ada sih menurut gua. Terus karena kemarin kita hilang 2 back, dihubung-hubungan lagi Evan Dika, itu backnya AS Roma. Gue nonton Evan Dika, gue pendukung AS Roma gitu ya, biasa-biasa aja karena dia habis kontrak di AS Roma musim ini. Cuman dihubung-hubungin juga striker, seluruh striker semua dihubung-hubungin. Terakhir Kolo Randall Muani yang lagi main di Juventus sekarang nih, dihubung-hubungin lagi ya. Kok nggak ada yang hubung-hubungin dengan pemain Liga 1 ya? Padahal itu justru beritanya lebih meledak lagi tuh, trafficnya lebih banyak lagi tuh di sosial media kalau ada pemain Liga 1 yang digosipin Manchester United tertarik gitu ya. Oke, cuman ini ada berita yang menurut gua ya coba gua telaah, karena ini yang ngomong mantan chief scoutnya Manchester United, namanya Mick Brown. Jadi dia bilang
Sebenarnya sebelum-sebelumnya ini tuh ada ketertarikan Aston Villa terhadap Mason Mount. Ya, jadi Unai Emery merupakan penggemar gitu biasanya ya, fans ya, believe dia adalah fans dari Mason Mount dan yakin dia bisa membantu Mason Mount untuk rediscovered ya, untuk menemukan kembali performanya Mason Mount seperti yang terjadi di Chelsea. Nah, Aston Villa ini kan sebetulnya lagi dalam keadaan mepet ya, terdesak ya. Gue nggak tahu nih apakah ini merupakan triknya dia ya. Apalagi ada Marcus Rashford ya, pertama yang dia antara mau apa nggak mau mempermanenkan Marcus Rashford ya, yang dimana kemarin ada lagi tuh berita tuh si Garnacho tuh posting lah di sosial media pakai baju Marcus Rashford nomor 9 Aston Villa gitu. Ya ada sih kayak Patrick Dorgu lagi latihan pakai baju AS Roma, si Ugarte lagi liburan pakai baju Flamengo, mungkin itu klub kesenangan mereka ya. Ya mungkin juga Ugarte pakai baju itu untuk ngeledek Chelsea gitu misalnya. Atau si Patrick Dorgu kan dia dulu di Liga Italia kan dia main, mungkin itu adalah klub favoritnya dia. Cuman Garnacho pakai baju Aston Villa tulisannya Rashford gitu. Itu kan kayak ngeledek banget gitu loh. Kayak dulu ngapain sih di sana? Lu di Aston Villa aja gitu. It's apa ya? Attitude yang nggak perlu gitu. Gue nggak ngerti lu apakah pengen menjadi bahan olokan atau hanya menjadi pengen cari perhatian. Nah itu kan beda tipis jadinya. Nggak guna lu untuk itu. David Beckham tuh udah komen tuh ke media tuh mengenai Marcus Rashford yang kemarin gue bahas. Dia ngomong lah, iya bagus juga ya gue main sama Lamine Yamal. Kesannya kayak masa sih lu ada pemain gitu ya. Gue pengen lo main sama Barcelona gitu. Whatever itu keinginan lo dari dulu. Kayak Cristiano Ronaldo aja tuh zaman di Manchester United gak pernah dia ngomong bilang gue pengen bermain sama Real Madrid. Enggak. Masa interview ya. Memang Real Madrid klub favoritnya dia gitu. Cuman lo kalau ngomong kayak gitu sampai David Beckham bilang udah deh, lo gak usah banyak ngomong, diem aja, lo latihan, lo tunjukin, buktiin di lapangan. Lu buktiin di Manchester United atau lu buktiin di Real Madrid lah katanya, mungkin ya, mungkin sebagai klub besar gitu. Kalau emang lu bisa bersaing di sana, umur lu 28 tahun bukan 40 tahun ya, jadi lu masih bisa menunjukin badan lu dengan fisik lu, dengan badan lu, dengan raga lu tuh masih bisa. Nah kayak gini-gini nih harusnya dibuang aja deh. Makanya gue kalau misalnya dibilang Mason Mount ini diinginkan Aston Villa, betul, even pun pinjem ataupun dibeli, ya gue sih jujur sebenarnya suka sama pemain ya, attitude-nya sama behavior-nya gue suka ya, nggak kayak Sancho lah, nggak terlalu berkoar-koar gitu ya. Oke, kalau permasalahan dia cedera, injury prone, lu nggak bisa salahin pelatih sebenarnya, lu masalahin ya klubnya, lu salahin manajemen yang waktu itu merekrut dia. Lu medical check up lu gimana sih? Gitu. Medical check up lu gimana? Lu pelajarin nggak historical dia? Lu punya dapat data yang akuntabilitasnya bisa dipercaya nggak? Data-datanya mengenai pemain. Toh tanya kenapa dia kena sini jadi injury prone melulu ya? Pas latihan kah? Ataukah dia nggak selama ini nggak pernah berlatih sekeras itu? Nah itu salah manajemen. Tapi menurut gua ini orang satu secara attitude baik, kedua dia punya skill ya. Berapa kali gua bahas kalau untuk ngepress sama menangin second ball dia tuh bagus ya. Mungkin nggak ada yang bagus-bagus dia di Manchester United untuk menangin second ball ya mungkin Bruno Fernandes lah. Dan Mason Mount ini cocok di 3-4-3 gitu, cocok di 3-4-3 zaman dia Tuchel kan. Jadi kalaupun memang kita misalnya nggak bisa beli striker karena masalah uang atau segala macam, kan dia bisa dimainkan sebagai false nine. Gue udah pernah bahas ya. Jadi kalau depannya Mbeumo di sayap kiri,
Kalau misalnya nanti sayap kirinya Matheus Cunha, dan kalau misalnya Mbeumo itu ada, kita beli, bisa di sayap kanan, Mason Mount itu bisa jadi false nine, dan dia cocok. Kemarin waktu final emang dia nggak agak salah aja menurut gue dipasang di sayap kiri gitu, penyerang kiri. Ya, gue nggak tahu sih pertimbangan Amorim apa aja, itu udah keputusan pelatih lah. Ya, nggak usah dibikin mendang-mending lah. Tapi at least untuk 3-4-3 mau dia main di tengah sebagai nomor 8 atau dia main di nomor 10 atau main di false 9, itu dia bisa gitu loh. Ya. Jadi agak berhati-hati juga ini sama si Aston Villa, karena ini klub adalah klub miskin yang lagi pengen survive ya. Dia kan gue udah bilang ruang PSR-nya dia kecil banget ya, cuma 15 juta. Dia harus jual pemain dulu. Makanya dia jual si Emiliano Martinez dengan sebegitu mahalnya. Belum dia mempergunakan nanti misalnya kalau memang dia pengen Mason Mount, mungkin dia mempergunakan untuk sebagai alat barter ya. Dia nggak akan mungkin bisa beli pemain dengan harga tinggi, nggak mungkin Aston Villa itu. Jadi lu harus hati-hati juga nih. Tapi kalau berita emang misalnya si Emery menginginkan, bisa aja. Tapi bagi gua menurut United Identity, ya kalau memang dibeli dengan harga yang sepantasnya, kita beli dia kan dulu itu berapa ya? 60 juta ya. Kita jual dengan 40 juta, 30 juta oke lah ya untuk nambah duit. Tapi kalau hanya untuk pinjem atau jual dengan harga murah atau tuker, enggak deh. Karena ini orang masih punya, menurut gue punya value. Ya permasalahan cedera lu nggak bisa prediksi gitu loh. Ya. Jadi berita Mason Mount ini gue bahas karena ya menurut gue sumbernya agak dipercaya juga sih, si Chief Scout kan, dia mantan Chief Scout ya. Pasti kan dia pernah ikut meeting segala macam, pernah denger berita bahwa si Mason Mount kalau nggak cedera mau diambil Emery loh, mau diambil Aston Villa loh. Ya bisa aja, bisa. Tapi menurutnya Identity sih ini pemain umur masih 20 tahun loh dia. Mason Mount tuh masih muda loh. Gue aja agak kaget. Gue pikir dia udah umur 29-30. Nah, ini masih umur 26 tahun. Nah, itu yang menurut gue, ya ini sebenarnya masih bisa dipertahankan kok Mason Mount ini. Ya kecuali kalau emang kita bisa jual mahal ya. Bisa jual mahal dan ada duit. Gue kan waktu masuk kan dia dalam daftar list pemain. Ya kalau bisa dijual nggak apa-apa. Tapi kalau secara fungsi ya gitu ya, utilitasnya dia, ini pemain masih bisa digunakan. Nah, hati-hati ya Mas Aston Villa, ini juga kadang-kadang berita-berita yang mau digembosin aja nih. Dia sengaja pengen jual si Martinez mahal karena ternyata dia pengen beli si Lucas Chevalier ya, kipernya Lille. Ini katanya the next-nya Hugo Lloris nih. Nah, harganya sih 30 juta euro, ya sekitar 25 juta pound lah. Ya, kenapa nggak Manchester United yang salib aja gitu ya, beli si Lucas Chevalier ini, daripada lu di tanda kutip nih mau dikibulin sama klub lain. Nah, kita aja yang motong Kompas. Oke, sampai segitu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.